Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas materi metodologi penelitian pada bab 4 dan bab 5. 1. Menjelaskan dengan contoh sebuah skripsi atau artikel jurnal tentang bagaimana mendeskripsikan data hasil penelitian pada penelitian eksperimen deskriptif, R&D, serta PTK. Di sini, pertama kita ambil penelitian eksperimen dengan judul meningkatkan kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah sistematis siswa SD kelas 5 melalui pendekatan matematika realistik. Sini saya menggunakan skripsi ya teman-teman. Penelitiannya ini menggunakan penelitian eksperimen dengan desain kelompok kontrol hanya hipotesis. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD sekecamatan Conggeng, Kabupaten Sumedang, tahun ajaran 2014 atau 2015. Yang kedua, jenis penelitian deskriptif, pendekatannya kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam tentang minat baca siswa kelas 6 Sekolah Dasar Negeri Delenggan 2 Pramban, Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, pengembangan media puzzle rantai makanan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SD merupakan penelitian pengembangan atau Lins and Dolphin. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan Brock and Gall. Selanjutnya, penerapan metode Quartium Learning untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran IPA Sains bagi kelas 5 SD Negeri Rebonsari, Kabupaten Temanggung. Siklus pertama, proses pelajaran dibutuhkan adanya pengamatan. Pada siklus kedua, guru membuat rancangan pembelajaran dan menggunakannya sesuai skenario yang sudah dibuat. Pada siklus ketiga, pelaksanaan siklus ketiga mampu memperbaiki dari siklus pertama dan siklus kedua. 2. Memperjelas analisis data, hasil penelitian eksperimen, dan korelasi dengan contoh-contoh. Pada penelitian eksperimen, uji prasyarat sehingga diketahui bahwa data nilai tes kemampuan pemahaman matematis siswa, kelas eksperimen, dan kontrol distribusi tidak normal sehingga tidak akan dilaksanakan uji homogenitas. Hipotesisnya, terhadap nilai tes kemampuan pemahaman matematis siswa kelas eksperimen dan kontrol, dan berdasarkan perhitungan diperoleh hasil p-value, artinya terdapat perbedaan pengaruh yang diberikan oleh pendekatan matematika realistik dan pendekatan konvensional terhadap kemampuan pemahaman siswa. Poin B, pada penelitian deskriptif, penelitian ini berkenaan lebih banyak menganalisis pembukaan data dengan memperhatikan proses-proses kejadian suatu fenomena tanpa mengurangi tingkat kepentingan data yang bersifat mendalam. Hal ini yang banyak dilakukan dalam penelitian 35 soal dengan berbagai format penelitian kualitatif. Pada poin C, di penelitian mixed method, strategi belajar siswa kelas 6 yang tepat dari data kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan strategi belajar bertanya yang masuk dalam kategori strategi elaborasi. Poin ketiga, menguraikan pembahasan penelitian dengan contoh. Pada penelitian eksperimen, pembahasannya
Pengaruh yang lebih baik terdapat di kelas eksperimen yang memperoleh pelajaran dengan menggunakan pendekatan matematika realistik. Hal ini tampak dari nilai rata-rata tes kemampuan pemahaman matematis siswa yang diperoleh kelompok eksperimen lebih tinggi daripada rata-rata tes kemampuan pemahaman matematis siswa kelas kontrol. Pada penelitian deskriptif, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat penghambat yang dialami guru dalam pembelajaran membaca puisi. Pada penelitian korelasi, hubungan antara minat belajar dan hasil belajar IPA dalam mata pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian korelasi, yaitu mengetahui hubungan antara dua variabel. Populasinya adalah keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Pada penelitian IRD, layak atau tidaknya media puzzle rantai makanan yang akan dikembangkan. Media ini dapat dikatakan layak sebagai media yang digunakan untuk mata pelajaran IPA kelas 4 sekolah dasar. Apabila yang diperoleh dari penilaian ahli materi, ahli media, dan siswa sudah memenuhi nilai kesesuaian nilai media dan kriteria minimal baik. Pada penilaian PTK, penerapan metode ini analisis yang digunakan untuk memahami keadaan kelas setelahnya. Adanya penelitian tindakan kelas. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik non-parametrik dengan menggunakan teknik. Pada penelitian mixed method, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi belajar mandiri siswa kelas 6 dan menghadapi ujian di SD Negeri 1 Kulon Daling Kidul. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 di SD Negeri 1 Kedung Wulung Kidul yang berjumlah 28 siswa. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif menggunakan presentasi, dan pada metode kualitatif teknik analisis yang digunakan yaitu metode Miles dan Humbreman. 4. Menguraikan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di keluasan lingkup penelitian. Tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali penelitian. Keterbatasan penelitian terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi penelitian tindakan kelas ini, yaitu tidak semua materi akuntansi dapat diterapkan dengan menggunakan model pembelajaran. 2. Pada pertemuan pertama siklus, ada beberapa siswa yang tidak hadir. Hal ini menyebabkan siswa yang tidak hadir tidak mengikuti pre-kontes, pre-tes, dan juga mengurangi jumlah anggota kelompok yang sudah ditentukan. 3. Ada beberapa siswa yang tidak memakai number tag pada saat pembelajaran berlangsung. 4. Proses diskusi siswa yang kurang terarah menyebabkan cukup banyak waktu yang digunakan menjadi tidak efisien. 5. Menjelaskan cara menyusun kesimpulan dengan contoh. Pada penelitian eksperimen, kesimpulannya ialah pendekatan matematika realistik, siswa mengkonsentrasikan pengetahuan sendiri dengan memanfaatkan berbagai media yang berasal dari lingkungan sekitar siswa sehingga siswa akan lebih mudah dalam memahami dan mengingat pengetahuan yang diterimanya. Pada penelitian deskriptif, faktor-faktor penghambat guru yang melaksanakan pembelajaran bahasa siswa. Materi membaca puisi pada siswa berkebutuhan khusus kelas 5 di SD Inquiry Kota Tegal berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor menghambat guru
Dalam pelaksanaan pembelajaran puisi kelas 5 pada siswa kebutuhan khusus di SD Inklusi Kota Tegal meliputi faktor guru, siswa, dan proses pembelajaran. Pada faktor guru, guru sebagai penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan pembaca puisi. Guru yang dijadikan respon dalam penelitian ini yakni guru kelas dan guru pembimbing khusus. Pada penelitian korelasi, ada hubungan yang positif yang signifikan antara gaya belajar hasil IPS. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS sebesar 0,763 dengan kategori yang sangat kuat. Pada penelitian R&D, kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media puzzle rantai makanan untuk mata pelajaran IPA kelas 4 SD sudah layak untuk digunakan. Penelitian ahli materi memperoleh rata-rata skor sebesar 4,33 dan masuk ke dalam kategori yang sangat baik. Pada penelitian PTK, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan penerapan metode quantum learning dapat meningkatkan hasil belajar. Pada penelitian mixed method, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan strategi bertanya yang masuk dalam kategori strategi belajar elaborasi dengan present 60,7. 6. Menjelaskan implikasi dan saran beserta contohnya. Pada penelitian eksperimen, implikasi ini bertujuan untuk melihat adanya pengaruh pendekatan matematika realistik terhadap kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematis siswa kelas 5 pada materi keliling dan luas lingkaran. Pada penelitian deskriptif, saran yang diberikan penelitian merupakan saran yang berkaitan dengan perbaikan kualitas pembelajaran pembacaan puisi. Penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran guna memajukan pembelajaran membaca puisi bagi siswa kebutuhan khusus, pada khususnya, dan pembelajaran lain pada umumnya. Pada penelitian korelasi, sarannya bagi guru memberikan gambaran kepada guru tentang gaya belajar dan minat baca siswa, sehingga pedoman untuk meningkatkan gaya belajar dan minat baca hasil belajar IPS siswa. Pada penelitian R&D, bagi guru disarankan untuk memanfaatkan media puzzle rantai makanan sebagai salah satu media alternatif untuk membantu guru dalam menyampaikan materi. Bagi pengembangan selanjutnya, pengembangan media puzzle selanjutnya disarankan dapat memanfaatkan media ini untuk dieksperimenkan. Pada penelitian PTK, dapat disimpulkan sarannya ialah sebagai bahan masukan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, khususnya pelajaran IPA, untuk menerapkan metode quantum learning sehingga belajar menjadi lebih optimal dan hasil belajar menjadi lebih baik. Pada penelitian mix, guru hendaknya memahami bahwa setiap anak memiliki strategi belajar masing-masing yang harus didukung dan didorong untuk keberhasilan belajarnya. Sekian dan terima kasih. Semoga video yang tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.